Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 475 sampai dengan 476 Kematian Marsekal Dugu. Marsekal, semua orang menangis khawatir melihat ekspresi sedih Dugu Santian. Dugu Santian telah menjelajahi tanah ini selama beberapa dekade, hanya untuk menemukan dirinya sebagai mainan orang lain selama ini. Itu akan membuat siapapun marah, apalagi Marsekal agung mereka. Melambai lemah, mata Dugu Santian telah kehilangan kekuatan seperti biasanya. Saat jiwanya terkelupas, harga dirinya yang terbesar runtuh di depan matanya. Dugu Santian berbicara dengan suara serak dan lemah, "Zuo Fen, saya telah mengatakannya sebelum debat esoterik, bahwa Anda mirip dengan saya, sama setianya. Anda berjuang untuk klan Luo dan saya untuk dinasti. Jika saya setia pada suatu kesalahan, lalu apa yang Anda perjuangkan?" Zuo Fen menunjuk ke hatinya, "Inilah yang menggerakkan saya, yang mendorong saya." Menatap hatinya, wajah Dugu Santian menjadi cerah, "Begitu, sayang. Saya sedang berbicara tentang iblis batiniah di sini." Zuo Fen mengangguk bahkan saat jantungnya berdetak kencang. Perasaan aneh menyelimuti dirinya. Dugu Santian menggerakkan sudut terdalam hatinya dan menggetarkan pikirannya hingga ke inti dalam prosesnya. "Bawakan aku pedang bulan sabit pembunuh naga." Dugu Santian mengangkat tangannya yang lelah. Harimau itu akhirnya sembuh dengan pil Luo Yunhai dan bisa bergerak kembali. Dugu Feng menurutinya dengan menyerahkan senjata kesayangannya dengan satu lutut. Dugu Santian menggenggamnya dengan tangan gemetar, tapi matanya bersinar saat dia tertawa. "Saya meminta pembuat peralatan terbaik di Tianyu untuk membuatnya saat pertama kali saya pergi ke perbatasan. Saya pernah menyerap jiwa naga dari tanah Kuanrong dan pada hari itu menjadi kebanggaan terbesar saya. Ia telah menjadi sahabatku selama bertahun-tahun dan sekarang aku mengucapkan selamat tinggal padanya." Menelusuri pedangnya, Dugu Santian dipenuhi dengan cinta. Dia menjentikan senjatanya dan mendorongnya ke depan. "Zuo Fen, tidak seperti saya, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ambil dan lindungi klan Luo." Keempat harimau itu tersentak, begitu pula Luo Yunhai. Meskipun mereka tidak bisa mengeluh saat menatap tatapan baja Dugu Santian. Zuo Fen melihat senjatanya dan menggelengkan kepalanya, "Orang terhormat tidak akan mengambil barang berharga milik orang lain. Meskipun aku bukan siapa-siapa, aku tahu betapa Marsekal sangat peduli padanya sehingga aku harus menolaknya. Apa yang bisa dilakukan orang mati dengan harta karun? Zuo Fen, ambillah atau aku akan mengalami kematian yang pahit." Dugu Santian mengangkat senjatanya dan berbicara dengan nada nyaring. Zuo Fen mengundurkan diri dan mengangguk. Ditanyakan oleh Marsekal dengan penuh semangat, menolak akan sangat tidak bermoral. Tapi rasa hormat terhadap orang tua bukanlah masalahnya di sini, yang penting adalah bagaimana cara memanfaatkan harimau nanti. Menolak berarti membuat keempat harimau marah. Zuo Fen memanggul pedangnya dan menyerang gambaran seorang jenderal yang perkasa. Dugu Santian tersenyum ketika semua kekuatan meninggalkannya, merosot ke pelukan Luo Yunhai. "Marsekal!" Semua orang menangis sedih. Dugu Santian memandang semua putranya dengan penuh cinta. "Tidak, bukan Marsekal. Saya ingin mendengar, Ayah Baptis. Ayah Baptis!" Kelimanya berteriak. Mulut Dugu Santian terkulai saat dia mendengus serak terakhir. "Ayah Baptis!" Air mata kelima orang itu mengalir tanpa henti saat mereka berseru, tidak pernah membangunkan jiwa lelaki tua yang terpencar itu. Wajahnya bukanlah wajah penderitaan, melainkan wajah kedamaian dan ketenangan. Tenda komando bergema dengan isak tangis lima putra baptis Dugu Santian, memenuhi seluruh ngarai Lon Goose. Para prajurit merasakan kesedihan mendalam yang ditimbulkannya. Gu Santong juga merasakannya, matanya memerah, hidungnya tersumbat. Dia mencengkeram Zuo Fen sambil menangis di pelukannya. Zuo Fen menyaksikan semuanya dengan ratapan dalam hati. Dugu Santian, dewa perang memberikan nyawanya untuk negaranya dan mati sesuai keinginannya. Sungguh pria yang malang, patut dihormati. Sungguh malang karena dunia berubah dan membuatnya dibuang. Duka berlangsung selama 4 jam dan kelima orang tersebut membawa jenazah Dugu Santian ke hadapan pasukan yang berkumpul. Perintah militer mengatakan untuk tidak meninggalkan jabatannya, namun kekacauan di sini membuat mereka tidak nyaman. Mereka datang untuk menemukan Marsekal tua, pucat dan kelelahan. Mata mereka menjadi berat dan lembab, namun tidak ada air mata yang jatuh. Seorang pria tidak akan menangisi apapun, sementara seorang prajurit tidak akan menangis, meskipun berdarah. Itu adalah salah satu ajaran Marsekal. Dugu Feng memperhatikan para prajurit ini menahan rasa sakit dan berbicara dengan suara serak, "Prajurit tentara Dugu, sesuatu yang menghancurkan terjadi hari ini. Kaisar mengkhianati kita dan Marsekal kita yang tercinta tewas karena serangan diam-diam Kapten Bayangan atas perintah Kaisar." "Marsekal!" Tentara itu berlutut, menderu-deru kesedihan mereka, tapi tidak ada yang bisa membendung kemarahan yang meledak. Tapi tentara Dugu selalu jujur, masalah ini hanya bisa diserahkan kepada Marsekal baru. Dugu Feng berteriak. "Baru?
Zuo Fen bingung. Dugu Santian baru saja meninggal dan sudah ada marshal baru? Dugu Santian pasti sudah menyelesaikan ini sejak lama. Itulah sebabnya 4 macan Tianyu muncul. Itu yang terbaik, agar para dewa membalas dendam pada ayah mereka. Zuo Fen menemukan jawabannya dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Tentara Dugu melihat sekeliling sebelum akhirnya memilih Zuo Fen. Lebih tepatnya, pedang yang dibawanya. Dugu Feng dan saudara-saudaranya melihat ke belakang dan berteriak, masalah kedua kita adalah menyambut marsekal baru kita, Zuo Fen. Salam, Marsekal Zuo. Para harimaulah yang pertama membungkuk, disusul para prajurit. Zuo Fen membeku dengan tatapan konyol. Apakah aku melewatkan sesuatu di sini? Bagaimana saya menjadi marsekal baru? Meskipun pemandangan semua orang membungkuk, bahkan Luo Yunhai membangunkannya pada kenyataan. Tapi kenapa? Luo Yunhai tersenyum, Marshal, ayah baptis punya aturan. Siapapun yang dia berikan pedang bulan sabit pembunuh naga, akan menjadi marsekal tentara Dugu yang baru. Semua orang di sini mengetahui hal ini. Dia mempercayakannya padamu di ranjang kematiannya dan itu menjadikanmu marsekal kami. Jutaan tentara Dugu yang kuat selanjutnya akan mematuhi perintah marsekal. Kami menunggu perintah marsekal. Raungan tentara mengguncang langit. Zuo Fen linglung, lalu hatinya berbunga-bunga. Dia sedang mencari alasan untuk membuat tentara Dugu memihaknya, tapi ini dia, di bawah kendali penuhnya. Tidak ada makan siang yang lebih bebas di luar sana. Zuo Fen mengangkat senjatanya dan meraung, Yang Mulia mendapat informasi yang salah dan akibatnya membunuh pejabat setianya. Saya, Zuo Fen, mengambil kursi marsekal tentara Dugu, untuk mengusir Quan Rong yang biadab dan menegakkan kehendak surga. Kami akan bergerak ke utara dan membersihkan istana tuan kami, membawa terang ke Tianyu. Mengisi daya dari Lone Go Segorge, berbaris untuk mempersiapkan kota Wingaze. Kami akan berpencar ke 4 arah dan membalas dendam pada marsekal tua. Pembalasan dendam, pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Para prajurit mengacungkan senjata mereka dengan rasa haus balas dendam yang tak terpuaskan. Raja Bayangan baru saja melarikan diri dari ngarai ketika dia meludahkan darah. Sialan Zuo Fen itu. Dia semakin kuat saja. Sebagai boneka roh, saya tidak memiliki kelebihan dibandingkan dia. Faktanya, aku lebih lemah. Bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak seni bela diri jiwa? Sialan, sialan. Shadow King melarikan diri dengan tubuh yang terluka, sambil mengutuk. Berhenti, ribuan Quan Rong datang menemuinya, dengan Slaugterwolf memimpin. Oh itu kamu. Slaugterwolf menyeringai lebar, kamu adalah asap hitam tadi. Aku tahu dari pertarunganmu. Teman-teman, bantulah dan bawa dia masuk. Ribuan tentara berkumpul dalam formasi, Yuan Qi dan haus darah mereka yang menyatu mencapai awan. Atas perintah komandan, tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Kepalamu adalah milikku. Slaugterwolf meniupkan tombaknya ke udara. Raja Bayangan tercengang. Dia terluka dan sekarang menghadapi formasi. Akhir ceritanya jelas bagi siapapun. Dia memilih untuk melepaskan semua fasadnya dan mengeluarkan lencana emasnya. Tunggu, saya utusan Yang Mulia, di sini untuk membantu komandan. Bawa aku menemuinya. Yang Mulia, yang mana? Serigala pembantai menggonggong. Raja Bayangan mengeras, Tianyu. Slaugterwolf mengukurnya dan mengangguk. Dia meletakkan tombaknya yang masih mengeluarkan niat membunuh di bahunya. Ayo, kita akan menemui komandan. Tapi jangan coba-coba. Slaugterwolf menggeser tombaknya dan bilahnya yang dingin dan tajam membekukan darah Shadow King. Jika bukan karena serangan Zuo Fen, apakah menurutmu aku akan mendukung bakat kecilmu? Terlepas dari semua itu, dia tahu dialah yang lebih lemah di sini dan harus bertekuk lutut mengikuti Slaugterwolf. Memasuki tenda komando Quan Rong, dia menangkupkan tangannya, Komandan Tuoba, saya adalah Raja Bayangan Kaisar Yuan, Kapten Penjaga Bayangan. Saya mendengar tentang Anda menjebak Dugu Santian begitu lama tanpa resolusi dan datang membantu Anda. Shadow King mengeluarkan lencana emasnya. Slaugterwolf menyerahkannya kepada Tuoba Tieshan. Tuoba Tieshan memegangnya di tangannya dan mengusir para prajurit itu asli, tapi ini adalah pertempuran terakhir antara Dugu dan aku. Aku juga tidak meminta bantuan. Kebaikan Tuhan dihargai, tetapi Anda harus kembali. Sama sekali tidak. Shadow King menggelengkan kepalanya dengan jijik. Komandan Tuoba, ini bukan tentang persaingan, tapi perdagangan antar negara. Saya punya banyak tugas lain selain menangani tentara Dugu, tapi itu tidak masalah lagi karena saya sudah memberikan bantuan. Anda hanya perlu mengirim orang-orang Anda ke jurang dan kemenangan ada di tangan Anda. Apa? Jantung Tuoba Tieshan berdebar kencang. Apa maksudmu dengan itu? Apa yang kamu lakukan? Hahaha, oh, tidak ada apa-apa. Shadow King menjulurkan dagunya, aku baru saja melihat Dugu Santian. Menggunakan utusan Yang Mulia sebagai kedok, lelaki tua itu tidak pernah menyadarinya. Aku menusuknya dengan jarum pembusukan jiwa dan sekarang dia seharusnya sudah mati. Ini adalah kesempatan terbaik Anda. Tanpa pemimpin mereka, tentara Dugu siap untuk direbut. Komandan hanya perlu masuk. Tutup mulutmu.
Tuoba Tieshan meledak, meraih kerah bajunya, saya telah berperang berkali-kali dengan Dugu Santian. Kali ini saya mungkin mendapat keuntungan, dan tidak mendapat kehormatan, tapi setidaknya ini pertarungan yang adil. Tapi kau dan orang-orangmu telah melanggar duel terakhir kita, yang kini dirusak oleh orang-orang busuk sepertimu. Bukan hanya Dugu tua yang marah, aku juga. Satu-satunya alasan kamu masih berdiri adalah karena omong kosong utusan Tianyu itu. Atau aku akan membunuhmu sebagai penghormatan kepada Dugu Santian. Tuoba Tieshan meraung dan semua jenderal lainnya membenci Raja Bayangan. Dari kemarahan dan kesedihan. Tentara Dugu yang tak terkalahkan bukan hanya musuh tapi juga lawan yang disegani. Ia berakhir bukan karena pedang Quanrong, namun dihancurkan oleh bangsanya sendiri. Sebagai tentara, orang-orang ini merasakan ketidakadilan dan ketidakpuasan yang dialami tentara Dugu. Shadow King tidak bisa peduli, sambil tersenyum miring, Komandan Tuoba, prajurit mempunyai tugas yang harus diemban. Anda harus masuk ke sana, memimpin pasukan Anda dan membunuh mereka semua demi kebaikan negara kita. Itu tugasmu. Tuoba Tieshan menyipitkan mata, prajurit memiliki misinya sendiri, tetapi juga semangat tentara. Dugu Santian adalah musuh yang terhormat. Saat dia meninggal pada hari ini, saya akan memasuki 3 hari berkabung. Lalu kita akan menyerang. Anda. Tuoba Tieshan melotot marah seperti yang dilakukan kelima serigala. Menghabiskan waktu sedetik pun di sekitar tempat kotor dan berbahaya seperti itu adalah aib bagi pasukan Quanrong. Laporan. Seorang tentara menyerbu, Komandan. Tentara Dugu ada di pintu masuk ngarai, siap menyerang. Apa? Tuoba Tieshan dan Raja Bayangan langsung berteriak. Dugu Santian baru saja meninggal dan bukannya tentara berduka atas kematiannya, mereka siap menyerang. Tuoba Tieshan keluar bersama 5 serigala dan Raja Bayangannya. Dari kabut tebal jurang keluarlah barisan prajurit. Bagaimana mereka bisa membebaskan diri dengan pintu masuk yang dikelilingi oleh pasukan binatang buas? Buk. Formasi tentara Dugu sangat sempurna, setiap langkah menghantam bumi, mengintimidasi Quanrong. Keempat harimau itu memimpin sambil membawa tandu sederhana yang menahan Dugu Santian. Tuoba Tieshan merasakan sakit dan kesedihan. Dan Dewa Perang, pahlawan di generasinya, jatuh ke dalam cara yang kejam dan berbahaya. Luo Yunhai memegang bendera tentara Dugu saat dia memimpin prosesi, masih dilanda kesedihan, namun dengan disiplin yang teguh. Kembali. Tuoba Tieshan berbicara, saudara Santian jatuh karena kemalangan dan membutuhkan ritualnya. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk berkabung, lalu kita akan menyelesaikan ini. Hati Tuoba Tieshan semakin berat, tapi dia harus melaksanakan perintahnya, untuk memusnahkan pasukan yang keras kepala ini dari negeri ini. Shadow King masih terlihat masam, sambil mendengus. Hahaha, Komandan Tuoba, saya terima, kami menghargai kemurahan hati Anda. Tapi pemakaman Marsekal Dugu terlalu penting. Kami ingin mengambil jenazahnya kembali dan memberinya penguburan yang layak. Itu adalah hak yang seharusnya diterima oleh Dewa Perang. Siapa yang bilang? Teriak Tuoba Tieshan. Zuo Fen keluar dari barisan saat tatapan semua tentara Quanrong tertuju padanya. Lebih tepatnya, pada pedang itu. Apa yang dilakukan pedang bulan sabit pembunuh naga Dugu di tanganmu? Tuoba Tieshan marah. Zuo Fen memiliki senyum jahat khasnya, atas perintah Marsekal Dugu, saya adalah Marsekal baru pasukan ini. Tidak mungkin itu benar. Raja Bayangan menyela. Zuo Fen melirik, ya, saya sekarang Marsekal Zuo. Sedangkan untukmu, Raja Bayangan, tidak akan mudah bagimu untuk menyelinap ke arahku. Bermandikan keringat, Shadow King menjadi tegang dan menghela nafas. Tentara Dugu telah jatuh ke kantong Zuo Fen, berita terburuk sejauh ini. Dengan kekek yang menyeramkan, Zuo Fen mengejek, Komandan Tuoba, saingan masa depanmu adalah aku. Berhati-hatilah. Bajingan sombong, satu-satunya yang aku hormati adalah Dugu tua. Apa yang bisa dilakukan anak nakal padaku? Tuoba Tieshan mendengus. Slaugterwolf melangkah keluar, kamu harus melewati aku dulu. Raja Bayangan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Quanrong baru saja datang ke Tianyu dan tidak tahu apa-apa. Sekarang mereka menganggap rencana jahat yang luar biasa ini hanya sebagai anak laki-laki. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Mereka menghadapi keberadaan yang lebih buruk daripada orang seperti Dugu Santian namun malah menggurui dia. Raja Bayangan berduka. Dia praktis bisa melihat akhirnya. Seringai Zuo Fen hampir membelah wajahnya, matanya menari-nari kegirangan. Dia memberi isyarat dan Gu Santong menghampiri sambil berkata, Komandan Tuoba, tidak perlu terburu-buru untuk melihat apakah saya bisa menandingi Anda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa menandingiku? Tuoba Tieshan bergidik, ingus kecil yang sombong.